Halo teman-teman semua, selamat datang. Dalam video kali ini saya ingin mempresentasikan soal 5 hal yang saya anggap kekal. Yang pertama adalah waktu. Bagi saya, waktu itu kekal. Dia tidak punya permulaan. Kenapa? Karena kalau waktu itu punya permulaan, maka akan menimbulkan ambiguitas. Ambiguitas macam apa? Gini, istilah permulaan itu hanya dapat dipahami dalam waktu. Artinya, saat kita menggunakan kata permulaan, kita sudah mengasumsikan adanya waktu. Bagaimana tepatnya kita memahami kata permulaan tanpa mengasumsikan adanya waktu? Karena itu, kalau waktu punya permulaan, maka waktu punya permulaan hanya masuk akal jika waktu itu sendiri berada di dalam waktu. Tetapi ini hanya akan menimbulkan circular reasoning atau penalaran yang berputar. Dan karena itu bagi saya, waktu itu sendiri tidak memiliki permulaan. Yang kedua, karena waktu tidak memiliki perubahan, yang kedua, gerak atau perubahan itu sendiri juga tidak memiliki permulaan. Kalau ada waktu, maka ada perubahan. Jika waktu itu tidak memiliki permulaan, maka demikian juga perubahan sebagai prinsip tidak memiliki permulaan. Perubahan selalu ada. Dia tidak memiliki permulaan. Kayak prinsip segala sesuatunya itu berubah kecuali perubahan itu sendiri. Di mana perubahan itu sendiri tidak berubah. Ini yang kedua. Jadi ada dua sejauh ini yang menurut saya tidak memiliki permulaan. Yang pertama adalah waktu, ya, yang tidak memiliki permulaan. Yang kedua adalah perubahan, itu tidak memiliki permulaan. Nah, karena waktu dan perubahan itu tidak memiliki permulaan, maka prinsip yang ketiga, yaitu ruang, tempat di mana segala kejadian, segala perubahan itu terjadi, itu juga tidak memiliki permulaan. Karena waktu dan perubahan tidak memiliki permulaan, maka secara otomatis ruang itu sendiri, tempat di mana segala perubahan itu terjadi, tidak memiliki permulaan. Jadi sejauh ini ada 3 tuh yang tidak memiliki permulaan kan. Nah, terus yang keempat adalah materi. Materi tidak memiliki permulaan. Kenapa? Karena logikanya begini. Kalau materi punya permulaan, berarti materi pernah muncul dari ketiadaan. Tapi ada prinsip ex nihilo nihil fit. Dari ketiadaan tidak mungkin menghasilkan kecuali ketiadaan. Materi tidak mungkin dihasilkan dari ketiadaan. Materi hanya bisa dihasilkan dari materi juga. Artinya, kalaupun memang benar ada ada yang namanya materi itu memiliki permulaan, maka materi itu pasti haruslah mulai dari suatu materi. Dia tidak mungkin mulai dari ketiadaan, karena ketiadaan itu hanya menimbulkan ketiadaan. Tidak mungkin ketiadaan menghasilkan materi. Artinya materi, kalaupun memiliki permulaan, dia pasti memiliki permulaan dari materi juga. Dan ini hanya akan membuat kita terjebak sekali lagi dalam circular reasoning. Dan karena itulah materi itu sendiri tidak memiliki permulaan. Karena materi tidak memiliki permulaan, maka energi yang juga adalah satu kesatuan dengan materi, di mana kita tahu bahwa materi dan energi itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan begitu. Maka energi itu sendiri juga tidak memiliki permulaan. Makanya ada hukum kekekalan energi, di mana energi itu tidak mungkin diciptakan atau dimusnahkan. Dia tidak punya permulaan ataupun dia tidak punya akhir, tapi dia hanya dapat berubah bentuk atau bertransformasi. Inilah 5 hal yang menurut saya tidak memiliki permulaan. Karena kelima hal ini tidak memiliki permulaan, yaitu waktu, gerak atau perubahan, materi, ruang, dan juga energi, ya. Kelima hal ini tidak memiliki permulaan, dan karena tidak memiliki permulaan, maka tidak dibutuhkan yang namanya sebab eksternal, ya.
alias tidak dibutuhkan yang namanya pencipta. Dan karena kelima hal ini adalah bagian dari alam, maka alam itu sendiri adalah sesuatu yang self-existent, sesuatu yang menopang dirinya sendiri, dan karena itu alam itu sendiri tidak membutuhkan yang namanya sebab eksternal. Demikian teman-teman, terima kasih.